Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan menyatakan pemerintah masih menanti angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk mulai membahas perhitungan UMP 2025. Sementara itu pemirsa, dalam menetapkan UMP 2025, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional dan seluruh kepala daerah di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa pemerintah masih menanti angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk mulai membahas perhitungan UMP 2025. Ia memperkirakan angka perhitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan terbit pada awal November 2024. Setelah itu, maka pembahasan perhitungan UMP akan dilaksanakan. Belum UMP, jadi UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya. Kita menunggu menunggu perhitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar, dan nanti dari situ kami akan koordinasi, kita akan rapat solusinya seperti apa. Yang jelas selain dari Kementerian Tenaga Kerja, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional, dan itu besok insya Allah kita akan Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan para gubernur. Dalam menghitung dan menetapkan UMP 2025, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional dan seluruh kepala daerah di Indonesia. Adapun sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional sudah memberikan rekomendasi soal formula pengupahan untuk penetapan UMP, yakni tetap merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Tim Liputan, IDX News. Pemirsa, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, memberikan penjelasan soal perkembangan proses penetapan upah minimum provinsi 2025 yang akan segera diumumkan pada November 2024. Pemirsa, menurut Indah, saat ini Dewan Pengupahan Nasional sudah memberikan rekomendasi soal formula pengupahan untuk penetapan UMP. Kemudian pemirsa, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional, pemerintah diminta untuk menyesuaikan besaran indeks untuk perhitungan pengupahan yang disimbolkan dengan alfa. Ia melanjutkan, Depenas sebelumnya sudah bersidang untuk melihat teknis usulan kenaikan dan komponen untuk UMP 2025. Di dalam sidang tersebut ada usulan dari pengusaha dan serikat pekerja, sehingga dibuka peluang untuk penyesuaian besaran UMP 2025. Selain itu pemirsa, pihak Kemenaker ini turut menjawab soal pemberitaan yang menyebutkan buruh meminta kenaikan UMP hingga 10%. Menurut Indah, saat ini belum ada surat resmi dari serikat pekerja mengenai hal itu. Adapun terkait tuntutan buruh, kalangan buruh menuntut kenaikan gaji 8 hingga 10% di tahun 2025. Lantas pemirsa, apa dasar buruh mengajukan kenaikan tersebut? Kita simak informasinya berikut ini. Elemen buruh mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 naik sebesar 8 hingga 10%. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengungkapkan alasan dibalik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8 sampai 10%. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan. Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil dan TNI Polri, mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024. KSPI menjelaskan bahwa dalam 5 tahun terakhir upah buruh tidak mengalami kenaikan. Pada 3 tahun pertama, upah buruh disebut naik 0% alias tidak naik, sedangkan harga barang mengalami kenaikan sebesar 3%. Lalu 2 tahun berikutnya upah buruh hanya naik 1,58%. Padahal tingkat inflasi berbeda di angka 2,8%. Lebih lanjut, KSP juga tidak sepakat dengan pemerintah dan pengusaha yang menilai kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu 0,1 sampai 0,3 dengan batas bawah dan batas atas. Tim Liputan, IDX News. Pemirsa, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menilai sangat wajar buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025
naik sebesar 8 hingga 10%. Apalagi pemirsa menurutnya kondisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut. Hal itu menandakan bahwa ekonomi dalam negeri sedang lesu. Pemirsa, fenomena tersebut mengartikan ada penurunan real income sehingga daya beli masyarakat melemah. Hal ini juga ditandai dengan pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman. Lebih banyak sekitar 50 hingga 60% dari total pendapatan, sedangkan untuk pendidikan dan kesehatan lainnya sangat kecil. Adapun pemirsa menurutnya formula upah minimum seharusnya ini mempertimbangkan besarnya inflasi, produktivitas, serta biaya hidup di suatu daerah dengan memberikan tunjangan kemahalan di suatu kota karena transportasi dan logistik juga lainnya. Sementara itu pemirsa melihat tuntutan buruh soal kenaikan UMP. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo DKI Jakarta, Nur Jaman, menilai usulan terkait kenaikan upah itu harus realistis sesuai dengan kemampuan dan keberlangsungan usaha. Menurutnya pemirsa menjadi percuma jika kenaikan upah tinggi, namun keberlangsungan usahanya tidak ada. Dirinya juga menekankan pemirsa bahwa upah minimum merupakan upah terendah untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun, kenaikan upahnya dapat didiskusikan di internal perusahaan berdasarkan struktur upah, skala upah dengan memperhatikan kinerja perusahaan. Selanjutnya pemirsa terkait penetapan UMP 2025. Apindo mengatakan masih menunggu keputusan pemerintah soal UMP tahun 2025. Terkait hal tersebut pemirsa, kita saksikan informasinya berikut ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Sindra Kamdani mengungkapkan, pihaknya menanti keputusan akhir pemerintah soal penentuan upah minimum provinsi tahun 2025. Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal adanya kemungkinan perubahan indeks perhitungan pengupahan. Sementara itu sebelumnya Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggara Putri memberikan penjelasan soal perkembangan proses penetapan UMP 2025 yang akan segera diumumkan pada November 2024. Menurutnya saat ini Dewan Pengupahan Nasional sudah memberikan rekomendasi soal formula pengupahan untuk penetapan UMP, yakni tetap merujuk kepada PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Kemudian berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional, pemerintah diminta untuk menyesuaikan besaran indeks untuk perhitungan pengupahan yang disimbolkan dengan alfa. Kemenaker menyatakan UMP 2025 paling lambat akan diumumkan pada tanggal 21 November 2024. Adapun pada 6 November mendatang, data-data dari Badan Pusat Statistik sebagai salah satu rujukan penentuan UMP baru mulai masuk ke pemerintah dan Dewan Pengupahan Nasional. Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia buka suara mengenai upah minimum atau UMP yang diusulkan naik di kisaran 8 hingga 10% pada 2025. Ketua Umum Apindo pemirsa Shinta Kamdani menyampaikan bahwa penetapan upah minimum diharapkan dapat mengikuti formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan. Merujuk pasal 88D BLI tersebut, formula perhitungan upah minimum mempertimbangkan variabel di tingkat provinsi, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Sementara itu pemirsa terkait upah minimum, kalangan buruh lantas mengharapkan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan kenaikan upah minimum tersebut. Sementara itu Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengusulkan agar upah minimum 2025 naik sebesar 20%. Usulan tersebut berdasarkan akumulasi dari kenaikan upah buruh yang sangat rendah dibandingkan dengan nilai inflasi dan juga tingginya harga pangan. Belum lagi pemirsa, buruh dibebankan dengan kenaikan pajak penghasilan pasal 21 untuk orang pribadi, dicabutnya sejumlah subsidi pemirsa seperti bahan bakar minyak, kemudian juga listrik. Yang jelas pemirsa, kita nantikan bagaimana pemerintah ini dapat memformulasikan untuk menentukan UMP yang kemudian memberikan win-win solution bagi para kalangan pekerja maupun pihak perusahaan yang mempekerjakan mereka, begitu pemirsa, karena angka 8% cukup tinggi tapi juga kemudian memiliki justifikasinya tersendiri. Tetapi kemudian bagaimana pemerintah juga tetap bisa mempertahankan daya saing perusahaan di Indonesia agar kemudian alur investasi ini juga tetap berjalan dengan maksimal. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen kali ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Station Closing.